فاطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا
وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling harus kita utamakan adalah mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya, karena dengan nikmat-Nya, karena dengan nikmat ini imanlah kita bisa merasakan nikmat-nikmat yang lain. Karena dengan nikmat iman melahirkan nikmat-nikmat yang lain. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya semoga istiqomah dalam meniti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat MQ Channel yang berbahagia dimanapun Anda berada, hari ini saya merasa sangat bahagia.
aroma Ramadan sudah mulai tercium. Mungkin karena nanti malam insya Allah kita akan melaksanakan tarawih, Ustaz ya. Malam pertama kalau kata Ustaznya malam pertama. Malam pertama bukan malam pertama. Apa nih? Ini malam pertama untuk menghadapi Ramadan di hari yang pertama. Masya Allah. Oke, sahabat MK Channel, sehari ini biasanya kita lakukan rekaman di dalam ruangan, tapi kali ini kita mencoba untuk mencoba mencari suasana baru. Karena emang besok kita akan merasakan suasana baru, maka hari ini kita coba beradaptasi untuk merasakan suasana baru gitu. Di samping saya sudah ada Ustadz saya Al-Mukarram Al-Ustadz Zainal Mutakin. Bagaimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, berkat doa Bang Syahid dan sahabat MK Channel, juga jamaah Baitul Syakirin TV ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kajian ini disiarkan oleh 2 stasiun ini ya. Masya Allah. Jadi siapa juga ini selain sahabat MK Channel, jamaah Baitul Syakirin TV ya. Berarti ini diralat. Ya, untuk sahabat MK Channel dan jamaah Majelis Baitul Syakirin Depok. Masa diulang lagi tuh? Nggak, langsung aja ya. Insya Allah sore hari ini seperti yang telah kami informasikan sebelumnya, telah kami menginformasikan lewat akun Instagram maupun video, bahwasanya setiap Ramadan insya Allah kami akan tayang 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan Ustaz? Hah? Di Ramadan ini insya Allah ada 4 ya, ada 4. Salah satunya di sore hari ini insya Allah yang mengisi setiap hari insya Allah ada Ustadz Zainal Mutakin, dan beliau insya Allah mengisi tentang hikmah mutiara hikmah menjelang Ramadan. Jadi menjelang berbuka. Astagfirullah. Sorry. Jadi setiap menjelang berbuka jangan lupa untuk ikuti terus kajian ini. Mungkin langsung aja Ustaz, daripada kebanyakan kalam. Langsung aja kita simak rame-rame bareng-bareng bagaimana paparan Ustaz kali ini materinya. Silakan Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat MK Channel dan jamaah Baitul Syakirin TV, dimanapun dan kapanpun sahabat bisa mendengarkan suara ini dan bisa menyaksikan kita, tiada kata yang paling berharga kita ucapkan di sore hari ini selain pujian. Kita puji Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang tak terhingga. Ya. Allah berikan kepada kita keleluasaan ketika sebagian saudara kita mengalami kesempitan. Allah karuniakan kepada kita kesehatan ketika sebagian saudara kita sakit, ya. Allah karuniakan kepada kita berbagai nikmat-nikmat, wabil khusus nikmatul iman dan Islam, ketika kebanyakan umat manusia kufur, ya. Karena orang beriman itu kalau dibandingkan dengan orang yang kafir lebih sedikit, ya. Jadi Allah pilihkan nikmat yang terbaik buat kita. Saat ini kita beriman, saat ini kita sehat, saat ini kita leluasa, dan wabil khusus hati kita saat ini sedang riang gembira. Apa yang membuat hati kita riang gembira? Ya, tentu bagi orang yang beriman, rasa riang gembira itu adalah dorongan keimanan. Ya.
Setiap orang berhak untuk bergembira. Anak-anak dia bergembira dengan kegembiraan yang cukup buat anak-anak, ya. Anak-anak senang main bola, dia sangat senang ketika dikasih bola. Dia ada lapangan yang luas, punya banyak teman, dia bergembira di sana. Pun demikian, bapak-bapak, ibu-ibu, dokter, para perawat, ya. Saat ini setidaknya kita nih atas nama bangsa Indonesia, atas nama umat manusia, ya, ikut memberikan support dan doa kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang setiap hari, setiap malam mencurahkan tenaga pikirannya untuk kemanusiaan. Tentu hal yang paling menggembirakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu adalah ketika yang dirawat sehat. Nah, ketika diumumkan si fulan, si fulana sehat, gitu kan? Itu ada kegembiraan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, ya. Petani, gembiranya beda. Petani, kegembiraan petani itu beda dengan kegembiraan pedagang, ya. Petani mereka akan gembira ketika mereka memanen, ya, buah-buah yang mereka panen itu hasilnya bagus, gembira, ya. Bahkan kegembiraan itu sudah mulai dirasakan dari mulai kelihatan bunga-bunga, itu kan. Kalau padi sudah mulai menghijau itu sudah kelihatan rasa gembira. Kegembiraan yang tidak dirasakan oleh pedagang, ya. Pedagang lain kegembiraannya. Jadi semua orang punya kegembiraan masing-masing, ya. Nah, kegembiraan orang beriman itu hanya dirasakan oleh orang yang beriman. Orang kafir nggak bakal bisa merasakannya. Wajar kalau orang kafir itu bertanya-tanya, ya, apa sih nikmatnya puasa? Lapar dari pagi, siang sampai petang hari, ya. Tidak makan, tidak minum, ya. Mereka tidak merasakan nikmatnya puasa. Kenapa? Mereka tidak punya iman, ya. Jadi iman yang bisa merasakan karena ada keimanan, ya. Bang Syahid juga sahabat semuanya, ya. Apa ya materi yang akan kita bahas sekarang ini? Jadi lupa. Deg-degan kalau mau menghadapi malam pertama itu, terus terang aja. Kita bisa merasakan perasaan jombloan ini, wakil dari jomblo. Sepertinya deg-degan ketika akan menghadapi malam pertama, ya. Dan kita pun ini ada sedikit deg-degan menghadapi malam pertama nanti. Kenapa kita deg-degan? Coba apa yang buat kita deg-degan itu? Saya belum pernah masuk malam pertama. Iya. Deg-degan itu karena ada sesuatu yang pasti di luar kebiasaan, ya. Kalau pengantin biasanya tidur sendiri, ini ada yang mendampingi, ada makhluk asing di sampingnya, gitu kan. Dan bingung harus memulai dari mana, dengan cara apa, ya. Mungkin bagi sahabat yang belum pernah melaksanakan ibadah saum, bisa jadi ada mu'alaf kan yang melihat kita di sini. Deg-degan, bagaimana nanti malam pertama masuk di bulan suci Ramadan, ya. Walau demikian, kita yang sudah terbiasa setiap tahun bertemu dengan Ramadan tetap aja deg-degan menghadapi malam pertama itu, ya. Apalagi, mohon maaf, mungkin sebagian kita atau bahkan kebanyakan kita, deg-degan kita ini disertai dengan perasaan was-was. Ini kenapa? Kalau biasanya kan Ramadan sebelumnya, seminggu atau bahkan sebulan sebelumnya, aura Ramadan sudah hadir di tengah-tengah kita, ya kan? Spanduk, baliho di mana-mana. Iklan juga. Iklan. Sekarang sirup. ada iklan sirup, iklan sarung. Iklan sarung. Nah, sekarang juga sudah ada iklan-iklan gitu, ya. Cuma tidak semasif tahun-tahun sebelumnya. Karena tertutup dengan isu yang lebih sensi daripada itu. Bagi kita orang yang beriman tetap sensi, ya. Ada atau tidak ada baliho, ada atau tidak ada spanduk, ada atau tidak ada flyer dan lain sebagainya. Bagi kita menghadapi bulan suci Ramadan itu sangat sensi, ya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang di luar kebiasaan, ya. Nanti nih pas begitu maghrib
Maghrib berarti terbenam apa itu? Terbenam matahari. Begitu matahari terbenam, akan kelihatan itu ada gak anak bulan. Bahasa kitanya hilal. Bulan sabit. Orang Melayu nyebutnya anak bulan ya. Anak bulan. Taunya dari Upin Ipin. Muncul itu. Kalau sekarang belum kelihatan ya. Di mana? Di sebelah ya. Belum kelihatan kalau sekarang. Nanti pas begitu matahari terbenam akan kelihatan bulan sabit. Kalau sudah muncul bulan sabit, hilal ya, maka pasti besok itu sudah tanggal 1 bulan suci Ramadan. Berubah drastis ya. Berubah drastis. Perasaan orang yang beriman begitu muncul hilal berubah drastis ya. Pun demikian, banyak keutamaan-keutamaan yang membuat orang yang ahli beramal lebih termotivasi beramal dari mulai kelihatan bulan sabit. Dan ini berlangsung lama selama 1 bulan ya. Jadi kalau pengantin baru nih ada malam pertama, ada bulan madu ya. Kita malam pertama selama sebulan penuh akan terwarnai dengan apa yang kita rasakan di malam pertama. Karena ini sahabat yang biasa juga jamaah Baitur Syakirin TV ya, pastikan bahwa malam ini adalah malam yang paling mengesankan buat kita, karena ini akan mewarnai sisa-sisa malam-malam hari-hari dalam 1 bulan ke depan ya. Banyak yang mengeluh sekarang bagaimana dengan tarawih ya. Nanti Bang Imam tarawih di mana? Di rumah kayaknya. Di rumah ya. Yang sudah punya keluarga di rumah masing-masing ya. Berkurang nggak pahalanya? Enggak ya, enggak berkurang. Jelas meskipun mungkin aura di hari awal-awal ada sesuatu yang berbeda. Karena biasanya kita kumpul rame-rame di masjid ya. Anak-anak juga bisa menikmati suasana bermain kan. Kalau anak-anak itu anak-anak bermain menghadapi bulan suci Ramadan, mereka senang karena ada suasana baru. Mereka bermain bersama teman-temannya di malam hari di masjid ya, kemudian ngaji bareng-bareng. Subhanallah. Pas nanti malam kita tarawih yang sudah berkeluarga di rumah masing-masing. Siapa imamnya? Imamnya siapa? Tentu harus laki-laki. Kalau ada laki-lakinya. Jadi bapak selaku kepala rumah tangga siap jadi imam. Nah, ini kan tantangan baru. Jadi wajar kalau bapak deg-degan nanti malam karena bukan sebagai imam, sebagai makmum nanti. Jadi imam. Siap jadi imam ya. Kalau ini selama-lama jadi imam. Imam syahid. Iya, gitu. Berarti ada hikmahnya di balik. Ada hikmahnya gitu kan. Jadi imam. Apa coba yang paling menantang dari akan jadi imam itu biasanya? Bacaan ya. Bacaan. Kalau Ramadan itu biasanya di setiap masjid itu punya menu khusus. Imamnya imam khusus. Ya. Para mahasantri sekalipun ya itu menyebar ke masjid-masjid untuk menjadi imam spesial di bulan suci Ramadan. Karena ingin lebih banyak lagi jamaah mendengar bacaan ayat Al-Qur'an selain yang lebih akrab sehari-hari. Mungkin kalau sehari-hari di beberapa masjid yang lebih akrab itu dari Al-Hakumut sampai An-Nas ya. Nah, Ramadan ini spesial ya. Inginnya dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas kebaca semuanya. 30 juz. 30 juz. Dan itu hanya bisa dibaca oleh orang yang memang sudah hafal 30 juz ya. Dengan bacaan yang paling bagus ya. Nah, sekarang Bapak harus siap jadi imam. Berarti ada tantangan tersendiri. Jadi tantangan tersendiri tadi bacaan, hafalan juga ya. Hafalan. Nah, jadi Ramadan ini akan memberi warna baru bagi bapak-bapak, otomatis untuk memperbanyak hafalan. Ya. Saya belum banyak hafalannya, Ustaz. Bagaimana? Ternyata, sahabat, untuk sholat sunnah itu sepakat semua para ulama boleh kita membaca surat itu nazron sambil dilihat mushafnya. Ya. Pakai HP bisa. Pakai HP bisa ya. Cuma kalau pakai HP ya
mode datanya di matiin dulu ya. Jangan berdering ya. Jangan sampai pas lagi baca begini tiba-tiba ya itu tadi berdering ya gitu. Repot kan kalau begitu. Pas lagi baca Al-Qur'an tiba-tiba muncul panggilan ya. Nanti telepon dulu dong. Enggak, kita serang kontak langsung ke Maha Suci, ke Maha Besar, yang lain kecil, gitu kan? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma tetap aja mengganggu kehusuan, ya. Oke. Sebagian kita ada yang membuat kayak meja gitu kan. Jadi satu malam itu 2 halaman, ini halaman di rakaat pertama, ini 1 halaman di rakaat kedua. Jadi boleh, ya. Seandainya belum banyak hafalan. Wafilah. Jadi ini di antara hal yang membuat deg-degan. Nanti juga ada perubahan pola kebiasaan. Waktu sahur harus makan. Ya, hukumnya memang dianjurkan ya, agar untuk mendapatkan keberkahan. Tapi itu ternyata banyak hikmah, dan hikmah yang terbesar di santap sahur itu adalah kesiapan mental kita untuk melaksanakan ibadah saum di siang hari. Ada orang loh yang, kenapa kamu nggak puasa? Nggak sahur. Nggak sahur. Padahal sebenarnya meskipun nggak sahur, sah nggak puasanya? Sah dan bisa ya. Bahkan bisa jadi lebih kuat ketika tidak sahur. Ketika tidak sahur itu karbohidrat kan otomatis terkurang, itu yang masuk itu. Dan yang biasanya yang membuat kita ngantuk itu ketika banyak asupan karbohidrat itu ngantuk, bisa lebih segar. Namun demikian santap sahur itu akan mengkondisikan mental kita untuk lebih siap melaksanakan ibadah puasa. Nah, ini ada perubahan. Sahabat yang saya cintai, setiap sore insya Allah ya, saya membawakan ini kitab ya, kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah ya. Ini dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami Syafi'i. Bagus ini kajian ya. Saya membacakannya ya. Tolong dibantu ya, dijelasin. Dan sahabat juga kita berbagi manfaat lah ya. Jangan emang Ustaz sudah biasa mengamalkannya. Kalau seperti itu kita tidak akan pernah memulai untuk berdakwah. Tidak akan pernah kita melakukan mengajak kebaikan kepada orang lain kalau alasannya emang kamu sudah bisa melaksanakan, kamu sudah menjadi orang baik. Nggak bakalan. Kita bukan nabi yang maksum istilahnya ya. Kita adalah manusia umat Muhammad SAW, umat dakwah yang memang tugasnya dakwah, ngajak kepada orang ya. Hakikatnya ketika kita ngajak melakukan kebaikan kepada orang lain, kita sedang ngajak kebaikan kepada siapa? Diri sendiri ya. Kita menasihati orang lain, hakikatnya kita sedang menasihati diri sendiri ya. Karenanya alim, ulama, seorang kiai, seorang syekh ya, karena mereka istiqomah dari sejak muda, dia terus mengajar di pesantren, ngajar di majelis taklim, ngisi pengajian kemana-mana. Semakin tua semakin dicari, semakin tua semakin berbobot ya. Keberkahannya semakin meluber kemana-mana. Orang banyak mencari ya. Nasihatnya lebih sering didengar. Kenapa? Karena coba umpamanya seorang syekh, seorang kiai ya, seorang ustadz, seorang alim, usianya berapa tahun? 70 tahun. Dia mulai mengajar ilmu agama umpamanya dari usia 25 tahun lah, atau dari usia 21 tahun ya. Ini usia 21 tahun ya? 20 tahun. 20 tahun? 20 tahun. Masya Allah. Sudah siap-siap nih. Besok saya mati digantikan oleh beliau ya. Dari usia 20 tahun sampai usia 70 tahun, 50 tahun mengajar, coba bayangkan. Betapa setiap hari dia mengulang-ulang ilmu ya. Dia terus membina diri, mengasah kedekatan dengan Robnya ya, sekaligus membiasakan amal soleh. Jadi semakin kesini semakin terasah keikhlasannya, semakin terbiasa dengan amal solehnya. Wajar
Orang berilmu itu semakin tua semakin berbobot. Ya. Artinya tidak usah menunggu kita bisa mengamalkan seluruh ilmu untuk mengajar, mengajarlah dengan ikhlas. Tentu Allah akan membantu kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Asal itu tadi, dasar yang pertama harus ikhlas, ya. Saat kok ini ceramah pakai disiarin begini juga. Kita ceramah disiarin seperti ini, ada yang pakai pengeras suara, ya. Ini dalam rangka mengikuti sunnah Rasul juga, ya. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwahnya itu bagaimana? Pertama sembunyi-sembunyi, kemudian yang kedua terang-terangan, ya. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahar falam yazidhum du'ai illa firar, ya. Wa inni kullama da'atuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'autuhum jihar. Terus thumma inni ja'atuhum jihara wa asrartu lahum israra. Jadi dakwah jihara, terang-terangan. Ya kita terang-terangan. Silakan siapapun bisa mendengar, ya. Kalau ada yang salah, semuanya bisa mengoreksikan, begitu. Kalau ada yang manfaat, semuanya bisa mengambil manfaat, ya. Jadi kita menggunakan juga wabil khusus para ustadz-ustadz kita yang sudah lebih awal memanfaatkan media seperti ini dalam berdakwah. Itu jangan kemudian dinilai ya kamu gak ikhlas, bukan. Ikhlas itu di dalam hati. Kita ikhlas menyampaikan ini dengan media yang agar ilmu ini bisa menyebar lebih banyak lagi, ya. Apalagi di sore hari seperti ini, ya. Saya yakin mulai besok bapak-bapak, ibu-ibu setiap sore begini sedang haus, sedang lapar. Benar. Betul ya? Haus, lapar, apa yang ditunggu? Tajil. Tajil. Yang paling ditunggu itu adalah bedug maghrib, ya. Kalau sekarang kita sedang menunggu hilal, ya, nunggu pengumuman dari pemerintah, ya, nunggu hilal. Nanti jadi nggak nih malam 1 Ramadan? Kalau setiap hari mulai besok insya Allah, optimis banget besok tanggal 1 ya. Hampir semua kalender masalahnya, hampir semua kalender besok itu tanggal 1 ya, kecuali kalender bulan April besok tanggal 24. Ya, besok tanggal 1. Jadi insya Allah setiap jam segini kondisi kita sedang haus, sedang lapar, ya. Kenapa haus dan lapar? Puasa. Kenapa puasa? Melaksanakan perintah Allah. Orang yang sedang melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas berarti dia sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Haus, lapar, dia sedang dekat dengan Allah. Ya. Ruku, emang enggak pegal ruku? Sujud, emang enggak pegal sujud? Ya. Pegal juga ya, apalagi lama sujudnya, ya. Tapi ketika ruku sujud itu dilaksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Allah, dia sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sedang dekat-dekatnya dengan Allah, jangan tanya. Apabila dia ngomong Allah dengar. Minta pasti Allah ngasih. Minta dilindungi Allah pasti melindungi, ya. Ketika kita butuh ilmu, Allah akan memberikan ilmu. Karenanya insya Allah setiap sore, ya, setiap sore kita akan taqarrub ilallah, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita dengan saum, dengan haus, dengan lapar, kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah. Kemudian kita sharing ilmu agama, membaca sedikit banyak tentang mutiara hikmah. Ini pun kita mengkondisikan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh. Iya, thalabul ilmi itu kata Imam Asy-Syafi'i, thalabul ilmi khairun min salati nafilah. Ya. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Kenapa? Karena begini, kita melaksanakan salat sunnah. Siapa yang merasakan manfaat dari salat sunnah kita? Sendiri. Ya, kita sendiri. Kita salat sunnah, kita yang dapat pahala. Ya. Ketika kita thalabul ilmi, siapa yang merasakan manfaat dari thalabul ilmi selain diri kita? Orang lain. Orang dekat dengan kita, ya. Seorang guru yang terus thalabul ilmi, dia tidak akan kekurangan ide, tidak akan kekurangan ilmu untuk disampaikan kepada murid-muridnya.
Seorang ayah rajin thalabul ilmi, dia tidak akan kekurangan ilmu untuk disampaikan kepada anak-anaknya, ya, kepada istri dan keluarganya. Seorang pemimpin yang rajin thalabul ilmi, dia tidak akan kekurangan ilmu, tidak akan kekurangan ide yang akan ia sampaikan kepada rakyat-rakyatnya, ya. Makanya thalabul ilmi lebih baik daripada sholat sunnah itu karena manfaatnya begitu banyak. Sebagian kita ada yang memanfaatkan waktu sore itu dengan apa istilahnya ya? Ngabuburit ya. Ngabuburit itu bahasa apa sih? Bahasa Sunda kayaknya. Bahasa Sunda ya. Tapi sekarang sudah jadi bahasa nasional kayaknya. Dari kata burit ya. Burit itu apa artinya? Sore ya. Jadi ngabuburit itu apa? Ngenyore. Jadi memanfaatkan waktu sore untuk bermain. Biasanya ngabuburit itu kan anak-anak ya. Kalau saya dulu di kampung main layangan, itu yang paling, karena membuat kita lupa ya dari kondisi tubuh kita, sehingga tidak terasa atau sudah maghrib ya. Oke lah, umpamanya istilah ngabuburit mau kita adopsi kalau memang itu boleh ya. Ngabuburit dengan hal yang manfaat. Tapi lebih baik kita ganti istilahnya ya. Apa tuh? Jangan ngabuburit deh. Apa tuh? Apa itu ya? Susah ya. Ya pokoknya mengaji sore lah, nggak apa-apa. Ngaji sore, yang ngaji diri ya. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, lis-shaim farhatani. Bagi orang yang puasa itu ada dua kegembiraan, ya. Yafrahuhuma, yang dia akan bergembira dengan kegembiraan tersebut. Pertama, farhatun indal fitri, gembira ketika berbuka. Ya, ketika berbuka gembira, ya. Pas begitu dur maghrib gembira banget, ya. Itu yang makan yang sudah dikumpulin dari pagi langsung habis. Enggak juga ya, meskipun yang kita makan hanya beberapa gitu kan. Nah, karena memang itu juga tahu diri, meskipun teh manis muk gini, lontong enggak, yang kita makan sedikit ya. Karenanya dalam hadis itu wala yajhal, jangan juga bersikap jahil. Jahil itu biasa diartikan bodoh, bisa juga diartikan yasfah. Apa yasfah itu dari kata safi itu boros. Kalau puasa jangan boros. Makanan dikumpulin sebanyak-banyaknya, yang usah biasa aja gitu kan. Nah, menjelang berbuka puasa itu saat dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita thalabul ilmi, Allah berikan ilmu. Kita berdoa, Allah kabulkan. Kalau di tempat lain ada yang ngabuburit, ketika lockdown di rumah saja, daripada nonton acara yang tidak manfaat, ganti channelnya ke MQ channel. Di sini nggak ada iklan. Nanti diedit dulu. Kalaupun ada iklan, insya Allah tidak akan mengumbar aurat. Kalaupun ada iklan, insya Allah tidak menjelek-jelekan orang lain. Kan gitu ya. Itu ya Bang Syahid ya, sebagai mukaddimah ini. Mukaddimah sebelum malam pertama ya. Malam pertama. Tadi kita judulnya apa, Ustaz? Saya sampai lupa. Ya? Jangan mati. Oh, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam, Ustaz. Jangan berserah diri ya. Oh, dalam keadaan berserah diri. Nah. Kita sampai jam berapa ngomong, Ustaz? Kita sampai mukadimah mungkin gak usah lama-lama ya. Iya, mukadimah. Mukadimah gak usah lama-lama, sekaligus tes case juga ini. Oh iya. Gitu. Seberapa banyak yang nonton kita itu kan. Kalau masih sedikit berarti sahabat ada tugas ini. Bagikan ini informasi ke sebanyak mungkin orang. Ya. Kenapa? Ketika kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ya. Mandala ala khairin karena kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain itu kafa'ilihi, seperti orang yang melakukannya. Kita melakukan satu salat sunnah. Kemudian kita mengajarkan salat sunnah kepada 10 orang. Yang 10 orang ini melaksanakan salat sunnah. Berapa pahala yang didapat dari salat sunnah itu? 11. Ya. Satu pahala dia sendiri. Kemudian yang 10 dari orang lain yang kita ajarkan. Makanya semakin banyak orang yang mendapatkan hidayah gara-gara kita, ya, maka semakin besar juga pahala yang kita dapatkan.
Pada demikian kira-kira siapa orang yang paling besar pahalanya? Yang paling banyak pahalanya siapa? Dai. Dai. Siapa gurunya Dai? Gurunya Dai siapa? Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ya. Jadi kalau bertanya siapa yang paling besar pahalanya? Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang istilahnya guru utama dan pertama umat ini. Ketika manusia berada di dalam kejahiliahan, kebodohan, itu diselesaikan oleh Rasulullah SAW, didobrak kejahiliahan itu, diajarkan kepada mereka. Manusia jadi mengenal Allah, ya. Manusia mengenal bagaimana cara hidupnya. Banyak manusia sedunia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Manusia sedunia terarah hidupnya gara-gara diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Maka ada setiap orang yang melakukan kebaikan mengalir juga pahalanya kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala surat apa ini ya? Yang tadi kita bacakan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya. Jadi haqqa tuqatih itu jangan takwa formalitas. Ya. Sumpah di atasnya ada Quran. Takwa kepada Allah. Habis itu korupsi. Serahin rakyat. Berarti bukan haqqa tuqatih kalau demikian ya. Haqqa tuqatih, benar takwanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati. Jangan mati. Ini Allah melarang mati. Padahal kita semua akan Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap jiwa akan mati. Tapi Allah melarang mati. Iya, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan berserah diri. Jadi kalaupun mau mati dalam keadaan berserah diri. Satu. Yang kedua, ya. Berserah dirilah kepada Allah dan harus dibela, itu berserah diri kepada Allah. Islam ya, bahasa simpelnya Islam, berserah diri. Meskipun untuk membela keislaman itu harus dengan kematian. Saya nggak bisa membela Islam kecuali dengan mati. Itu. Dan matinya adalah mati syahid. Itu yang dimaksud wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Ini di halaman 16 kitab ini ya. Amrun, firman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, amrun minhu bil maut alal Islam. Secara teks ini melarang mati, isinya perintah dari Allah agar kita mati dalam keadaan Islam. Wa huwa dinullah alladzi akhbara bihi fi kitabih annahu din indah. Islam itu adalah agama Allah yang oleh Allah dikabarkan di dalam kitabnya bahwa Islam itu adalah ad-din indah. Ad-din, agama indah di sisi Allah. Jadi kalau ditanya Allah nurunin berapa agama? Satu. Inna dina indallahil Islam. Hanya Islam yang diturunkan oleh Allah. Ya. Allah gak menurunkan agama yang lain. Jadi agama samawi itu hanya satu. Inna dina indallahil Islam. Ya. Wa annahu la yaqbalu min ahadin siwah. Allah tidak akan menerima dari siapapun siwah selain Islam. Wa annahu din alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Islam juga adalah merupakan agama yang Allah ridhai untuk rasulnya, untuk hamba-hambanya yang beriman. Ya. Boleh dibaca ya? Lihatnya nih. Baca nih. Sampai dari tadi ngobrol mulu nih nah, ini nih. Ramai ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falyuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wa man yabtaghi, siapa yang nyari ya, siapa yang melakukan ghairul Islam, selain Islam, dinan, agama, fala yuqbal minna,
kata Imam Az-Zamakhsyari, lan itu li ta'bidin nafi. Meskipun ini dikoreksi oleh sebagian para ulama. Lan itu untuk meniadakan dan ta'bid. Ta'bid itu selama-lamanya, ya. Oke, ada pengecualian kaitan dengan hal ini. Dengan linafil ta'bid. Cuma terkait dengan ayat ini, betul. Falayyuk balaminhu. Sampai kapanpun nggak bakal diterima oleh Allah. Ya, kalau beragama selain Islam nggak bakal diterima. Jadi mohon maaf, non muslim masuk surga gak? Enggak. Emang surga punya siapa? Yang Islam. Surga punya Allah. Ya Allah. Surga punya Allah, ya. Surga punya Allah. Siapa yang dimasukkan ke surga? Orang yang diridhoi Allah. Siapa orang yang diridhoi oleh Allah? Orang yang beragama Islam. Jadi kalau agamanya selain Islam, Allah ridho gak? Enggak. Masuk surga gak? Enggak. Udah. Ya. Ustaz kok radikal? Ini keyakinan yang radikal. Ya, ini keyakinan yang mendasar bagi kita umat Islam. Ya. Dan jangan dibuat lentur dalam hal ini. Allah berfirman seperti itu. Ketika kita sudah mengatakan kami beriman kepada Allah, di dalamnya terkandung kami juga beriman kepada kitab Allah, firman Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Enggak bakal diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Gimana tidak rugi? Di dunia nih bangga dengan kekayaannya. Kaya. Kekayaan di mana-mana enggak terhitung, ya. Unlimited. Ya. Enggak ada orang yang berani. Beda kan kepada orang yang kaya, enggak ada orang yang berani. Tapi di akhirat kalau dia tidak beriman, bisa nolong enggak? Enggak. Dan muslim kaya, di akhirat masuk ke surga enggak? Enggak, ya. Di akhirat tetap kemana? Neraka. Rugi kan? Rugi 2 kali. 2 kali. Tampan ditampan. Nah, orang tampan seneng gak jadi orang tampan? Nih saya nanya sama orang tampan. Seneng lah orang tampan ya. Jadi wanita cantik seneng kan? Banyak orang yang senang dengan ketampanannya, banyak orang yang senang dengan kecantikannya, ya. Tapi jangan lupa kalau tidak beriman kepada Allah, nggak bisa nolong untuk kecantikan. Dia bisa nolong itu ke ketampanan. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jabatannya tinggi. Di akhirat kalau nggak beriman minal khasirin, rugi. Sekarang ketika di dunia, katakan jabatan dia sebagai pejabat, kemana-mana ada pengawal. Di akhirat itu pengawal bisa ngawal gak? Enggak. Kamu jangan masuk neraka. Gak bisa. Bahwa fil akhirati minal khasirin, rugi dia di akhirat, ya. Tuh. Jadi yang paling pokok itu adalah Islam. Orang kaya kemudian dia beragama Islam, dia masuk surga dan kekayaannya akan menjadi wasilah dapat derajat paling tinggi dibanding dengan orang yang miskin. Orang kaya, orang beriman kaya dengan kekayaannya, dia bisa berinfak, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Orang kaya dengan kekayaannya dan dia beriman, dia bisa berjihad dengan hartanya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, ya. Dan jihad dengan harta ini adalah yang pertama disebut, ya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalau ingin diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujahidun, berjihad di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum, pertama dengan amwal, dengan harta. Yang kedua baru wa anfusikum, dengan jiwa. Orang pejabat apabila dia beriman, maka dia akan memanfaatkan jabatannya untuk mengkondisikan orang yang dipimpinnya menjadi orang yang beriman. Dulu Rasulullah SAW setelah di Madinah kan, beliau berdakwah kepada pimpinan negara, ya, kaisar, ya, Mukaukis, dikirim-kirim surat, didakwahi. Kenapa mendakwahi mereka, ya? Karena apabila pemimpinnya sudah beriman, ya, dia akan mengkondisikan rakyatnya pun beriman. Makanya penting untuk menjadi pemimpin, ya. Itu aja.
Insyaallah. Masya Allah Ustaz. Ini sebagian lagi Ustaz. Insyaallah. Besok ini beliau yang baca ya. Jangan Ustaz. Oke, sahabat MK Channel dimanapun Anda berada dan juga Majelis Taklim BT Syakirin, terima kasih telah mengikuti kami selama kurang lebih 1 jam. Dan juga saya ucapkan terima kasih jazakallah kepada Ustaz Zainal yang telah meluangkan waktunya di sore hari ini. Sekarang sudah menunjukkan pukul 17.36, artinya itu pertemuan kita pada sore hari ini telah usai. Tapi kalau mulai besok kita sampai maghrib ya. Iya, Ustaz. Sampai maghrib ya. Jadi sahabat juga di rumah disiapkan nanti kalau sudah jam 5:30 nih, udah disiapkan kurmanya, disiapkan apa lagi biasa selain kurma? Sirup Ya. sirup Jangan pakai es tapi ya. Oh iya, Cukup irup. sirup. Pakai es. Manis itu kan. Kalau memang yang tidak ada pantangan dengan gula ya, gitu. Kurma itu minimal kurma 3 ya. Untuk mendapatkan sunnahnya. Jadi kita insya Allah akan sambil menunggu maghrib di sini nemenin sahabat juga. Mudah-mudahan ini juga jadi tadarus kita ya. Iya, Tadarus kita. jadi Ustaz ya. Bentar, saya ingin mengajak sahabat semuanya ini apa? Nanti jangan lupa ya. Kalau besok itu tanggal 1 berarti malam ini ada hilal kan ya? Iya. Doa ketika melihat hilal. Oh, Bulan iya. sabit aja Boleh. lupa ya. Meskipun kita sini nggak ngelihat hilal ya, tapi pas maghrib nanti insya Allah hilal ada ya. Nah, doanya yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ya, itu yang simpelnya. Nah, di dalam riwayat yang lain, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam. Ya Allah, karuniakan kepada kami ahillahu alaina, dengan munculnya hilal itu, bil amni, berikan keamanan, wal iman, dan keamanan. Iman, aman ya, satu dasar kata itu iman dengan aman ya. Riwayat lain bil yumni, dengan keberkahan, wal iman ya, wassalamati wal islam, keselamatan dan keislaman ya. Itu saja mungkin ya dari saya, mudah-mudahan. Baik, Ustaz. Jangan lupa nanti tarawih. Oh, ya, tarawih. Jangan lupa nanti Tarawih. apalagi tilawah ya. Sekarang tilawahnya, kalau kemarin tadarus di masjid, sekarang di rumah. Iya. Bapak, ibu, anak-anak kumpul malam-malam tadarus ya. Siapa yang paling pintar di antara mereka, itulah yang bertanggung jawab. Bapak umpamanya bacanya paling bagus, dia penanggung jawab. Kalau emaknya yang paling bagus, siapa penanggung jawab tilawahnya? Maknya. Anak yang paling bagus bacaan Qur'annya, siapa penanggung jawabnya? Anaknya ya. Jadi bapak, emak ya, jangan istilahnya jangan segan untuk tadarus bersama anak-anak ya. Justru ini kesempatan untuk thalabul ilmi. Sekaligus kita juga mengetahui anak-anak kita ternyata pintar-pintar gitu ya. Gitu. Insyaallah. Tapi Ustaz, Nunggu buka ini. oke, terakhir mungkin saya ingatkan ingatkan kepada jamaah, mari kita sukseskan PMSBB. Apa PMSB? PSBB kali. PMSBB Ustaz. PM ya? Apa itu? Apa tadi itu? PSBB. Kalau PSBB itu apa? Apa itu? Singkatannya apa? Kalau PSBB? Lupa saya. Pembatasan sosial berskala besar. Kalau ini PMSBB. Oh, apa tuh PMSBB? Pembatasan media sosial berskala besar. Masya Allah. Jadi ini harusnya momen Ramadan ini gadget ini harus kita kendalikan. Kita fokus untuk bisa menghadapi malam pertama dan seterusnya. Gitu, Ustaz. Oke. Nanti jangan lupa ada kajian juga malamnya. Oh iya ada. Oh iya, nih. Nanti malam insyaallah ada kajian jam pukul 8:30 ya, Ustaz. 8:30 ya, Ya, malam-malamnya jam 9 kurang 1/4 lah. Habis tarawih ya. Habis tarawih ada kajian. Ya, insyaallah habis tarawih kita ada kajian. Jadi tarawih dulu baru kajian. Ya, tarawih dulu. Besok pagi jangan lupa juga.
Dan besok juga ada kajian juga jam 6 jam 7. Nanti bisa kita Siangnya juga share lah. Kita share apanya namanya? agendanya. Agendanya. Semua udah ketera jelas di situ. Pokoknya dari setiap hari dari jam 6 jam 7. Kemudian jam 1 sampai jam setengah 3. Sorenya jam setengah 5 sampai jam setengah 6. Dan malamnya dari jam setengah 9 sampai jam 9. Oke Ustaz, mungkin kita cukup Ustaz. Takut melebar kemana-mana pembicaraan kita sampai Betul. Insya Allah kita sampai besok berbuka. Oke sahabat MK Channel dan jamaah Majelis Taklim Baitul Syakirin, saya selaku host Imam Syed Ramadan dan pembicara Ustadz Zainal Mutakin, kami pamit undur diri. Jika ada salah kami mohon maaf, dan jika ada manfaatnya silakan kita terapkan di bulan Ramadan nanti. Itu saja dari kami. Syukron ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب.
ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين